Shalom Jemaat Surabaya City Blessing. Berikut adalah pengumuman Blessing Center hari ini. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir di gereja ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Anda dapat menghadiri ibadah kami setiap hari Minggu yang dimulai jam 8 pagi dan ibadah 4 yang dimulai jam 10 pagi. Untuk informasi carousel, konseling, baptis, dedikasi, atau untuk didoakan, Anda dapat menghubungi kami Blessing Center melalui nomor WA 0898 1333 789. Sekali lagi 0898 1333 789. Sekian pengumuman Blessing Center hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Senang bisa bersama-sama kembali di tempat ini. Terima kasih untuk tim pastoral di tempat ini yang memberikan kesempatan bagi saya untuk sharing kebenaran firman Tuhan. Siapa yang siap untuk mendengar firman Tuhan? Saya percaya setiap orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, mereka akan dipuaskan dengan kehadiran Tuhan sendiri. Bapak Ibu, ketika tadi saya berangkat ke sini naik Grab gitu ya, bapaknya yang drivernya bilang, saya bekerja ini, dia bekerja keras, sudah punya 2 mobil, dia punya toko dan lain sebagainya, dia bilang untuk anaknya. Semua orang bekerja keras untuk sesuatu yang dia bisa wariskan kepada anaknya. Untuk supaya generasi berikutnya itu tidak pernah kekurangan. Bapak Ibu Saudara, ini hal yang bagus, tetapi ada satu yang lebih indah lagi, karena setiap harta, setiap warisan yang kita berikan, harta yang kita berikan kepada anak cucu kita, itu akan binasa. Ada satu warisan kekal yang tidak akan pernah binasa untuk kita berikan pada anak cucu kita, yaitu warisan iman. Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang warisan iman. Kita akan melihat sama-sama. Bisa PowerPoint-nya. Next ya. Iman yang hidup di dalam kita menjadi berkat bagi generasi berikutnya. Iman yang hidup di dalam diri kita harus bisa menjadi berkat bagi generasi berikutnya. Kita buka sama-sama dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima. Dikatakan di sini, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada Timotius. Dia menulis pada saat dia ada di dalam penjara. Bukan dalam tempat yang nyaman, ia sedang dalam penjara, sedangkan Timotius menghadapi banyak tantangan dan penganiayaan di dalam pelayanan. Di dalam penjara ini Paulus menulis surat pada Timotius dengan menguatkan iman daripada Timotius dan mengatakan bahwa kamu ini sudah terima iman warisan daripada nenekmu Lois dan ibumu Yunike, dan aku percaya, aku yakin bahwa iman yang ada di dalam dari nenek dan ibumu itu juga hidup di dalam kamu. Di dalam semuanya itu Paulus mengingatkan bahwa sesuatu yang berharga yaitu iman yang tulus, iman yang otentik, warisan rohani dari sebuah keluarga adalah iman yang tulus, yang otentik. Iman yang tulus itu iman yang seperti apa? Kata tulus ikhlas dalam bahasa Yunani artinya iman yang tanpa kepura-puraan,
tidak munafik, murni, sejati, otentik. Eunike dan Lois ini tidak hanya mengajarkan kepada Timotius untuk suatu tradisi kekristenan. Kita seringkali melihat, oh kalau ayahnya Kristen, ibunya Kristen, otomatis anaknya jadi Kristen begitu. Tetapi Ibu Eunike dan Lois ini tidak mengajarkan hal yang demikian. Rajin ke gereja bagus, pelayanan di gereja bagus, menjadi aktivis di gereja bagus, tetapi Ibu Eunike dan Lois ini tidak hanya mengajarkan hal yang demikian. Bukan suatu tradisi. Ada banyak orang yang mengajarkan Kristen secara tradisi. Bukan ke Kristus yang hidup di dalam kehidupan mereka. Yang diajarkan oleh Ibu Lois dan Ibu Eunike ini kekristenan yang murni, iman yang murni, iman yang dialami, Kristus yang dialami dalam setiap kehidupan Timotius, anak dan cucunya. Iman yang benar-benar dialami, bukan satu tradisi saja. Ada satu kelahiran baru di dalam diri Timotius. Bukan hanya sekedar tradisi, ke gereja, rajin kebaktian, melayani Tuhan, itu suatu hal yang bagus. Ikut kelompok sel atau kegiatan rohani lainnya. Tetapi yang terpenting adalah apakah anak dan cucu kita mengalami Kristus dalam hidupnya. Ada banyak orang beragama, tapi hidupnya tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ini yang diajarkan oleh Eunike dan Lois kepada Timotius untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Sehingga ketika mereka tidak ada dalam dunia ini, anak ini bisa berdiri menghadapi kekejaman dunia ini bersama dengan Tuhan, bersama dengan imannya yang perkasa. Tidak ada satu warisan yang luar biasa yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Warisan iman ini diberikan oleh Ibu Lois dan Eunike. Bukan sekedar di kepala, bukan sekedar pengetahuan imannya, bukan sekedar iman yang ada di pengetahuan, oh Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu bisa melakukan segala perkara. Tapi iman yang dialami oleh Ibu Eunike dan Lois ini bisa terjadi, ditransferkan, diwariskan kepada anak dan cucunya. Yang kedua, iman yang hidup bukan sekedar diketahui, tapi dihidupi. Paulus berkata, iman itu tinggal dalam dirimu. Artinya iman itu hidup dan aktif, bukan sekedar teori, tetapi nyata dalam setiap keputusan, sikap, dan cara hidup yang diambil. Bapak, Ibu, Saudara, ada satu kesaksian tentang seorang hamba Tuhan. Dia ini tidak suka anjing karena menurut dia rumahnya itu terlalu kecil untuk memelihara seekor anjing gitu. Tapi kemudian anaknya, biasa anak kecil banyak yang suka anjing gitu ya. Kemudian dia bilang sama papanya, aku mau anjing gitu. Sang ayah ini yang kebetulan seorang pendeta, dia mengajarkan anaknya untuk beriman bukan hanya secara teori, bukan hanya secara pikiran, tetapi diwujudkan dalam kehidupannya. Kalau kamu mau anjing, kamu doa. Kamu doa kalau Tuhan menghendaki kamu punya anjing, pasti dia akan melakukan sesuatu untuk kamu. Wah, anak ini berdoa. Akhirnya ada seorang jemaat yang datang kepada Bapak Pendeta. Dia memiliki anjing yang melahirkan anak banyak gitu. Kalau nggak salah 10 gitu, dia pengen memberikan persepuluhan satu ekor anjingnya kepada pendetanya. Kemudian, Pak Pendeta, saya mau memberikan persepuluhan anjing yang baru saya dapat ini kepada Anda. Gitu. Sang bapak ini terkejut sekali.
Bapak pendeta ini terkejut sekali karena dia mendengar doa daripada anaknya untuk ingin seekor anjing. Katanya dengan terpaksa dia harus pindah rumah yang lebih besar karena dia tidak mau mengecewakan anaknya yang sudah beriman kepada Tuhan untuk memiliki seekor anjing, dan Tuhan menjawab doanya. Iman bukan hanya di pengetahuan, tetapi sang ayah ini mengajarkan bagaimana iman itu harus dipraktekkan di dalam kehidupannya. Bagaimana sang anak itu mengalami Tuhan dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin saat ini kita merasa bahwa, gak mungkin aku bisa nyekolahkan anakku ke universitas. Gak mungkin. Rasanya dengan keberadaanku saat ini tidak mungkin. Ajarkan anakmu untuk berharap kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Karena apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Ajarkan anak-anakmu itu punya iman, mengalami Tuhan dalam hidupnya. Bukan hanya berteori Tuhan itu besar, Tuhan itu baik, ya bagus. Tapi ada pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kita mungkin tidak mampu untuk bisa menyekolahkan anak kita di luar negeri. Suatu saat saya melihat ada teman di kantor yang menurut saya nggak mungkin gitu ya. Ya bilang mau sekolah di mana kamu, Jepang. Menurut keberadaan ini tidak mungkin gitu. Tapi saya bilang doa kamu. Saya percaya Tuhan sanggup menjawab doa. Ketika kita mengajarkan anak-anak kita untuk beriman kepada Tuhan, bukan hanya berteori tentang Tuhan, Tuhan menyatakan dirinya. Iman itu bukan sekedar pengetahuan, ada di kepala kita saja, tapi ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman itu hidup dan aktif. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita belajar dari iman, dari Abraham dan Ishak dalam Kejadian pasal yang ke-22. Bapak Ibu, suatu saat Abraham ini diuji oleh Tuhan. Dia disuruh mempersembahkan anaknya yang dia kasihi, yaitu Ishak, kepada Tuhan. Dipersembahkan di Gunung Moria. Pada saat dalam perjalanan itu, dia tanya sama papanya, di mana anak domba untuk korban bakaran itu, ayah? Pada saat dia diajak untuk mempersembahkan korban, mereka berjalan menuju Gunung Moria. Anak itu tentunya bertanya di mana korbannya, kok enggak ada. Dan Bapak Abraham bilang, Tuhan yang akan menyediakan. Mana, kok enggak ada gitu. Tapi ketika kita bayangkan dalam sisinya Ishak, kalau Tuhan itu menyediakan, kenapa aku yang diikat? Pasti kita membayangkan seperti itu. Katanya Tuhan yang menyediakan. Mana? Kok enggak ada? Gitu. Namun di Alkitab tidak ada catatan Ishak ini marah dan memberontak. Pada saat kejadian itu, dia bukan anak yang sangat kecil dan tidak berdaya. Tapi dia bisa membawa kayunya. Dia tidak marah. Dia tidak memberontak. Dia tidak berkata, ayah bohong. Tuhan tidak menyediakan, tapi aku yang akan dipersembahkan. Dia tidak berkata demikian. Bapak, Ibu, Saudara, Ishak ini melihat keteladanan yang diberikan oleh ayahnya Abraham. Tentunya dalam pergumulan ayahnya setiap hari, dia melihat bagaimana ayahnya menanggapi apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya.
Ishak tetap diam, namun dia percaya. Dia melihat, dia belajar dari keteladanan ayahnya setiap hari. Sehingga dia tidak berontak, tapi dia taat. Dia melakukan apa yang Allah perintahkan melalui ayahnya. Mungkin dalam kehidupan sehari Abraham pernah terlihat menangis, bingung, dan tidak mengerti rencana Tuhan di hadapan anak. Dia tidak ngerti rencananya Tuhan ini apa. Kenapa dia minta anakku? Tetapi di hadapan anaknya, ia tetap setia mentaati Tuhan. Dan itulah yang dilihat oleh Ishak. Dan itulah yang membentuk iman daripada Ishak. Iman itu diturunkan lewat keteladanan. Bukan sekedar perkataan. Bukan sekedar, oh kamu percaya, tapi dalam hidup kita terus penuh dengan kekhawatiran. Iman itu diwariskan lewat keteladanan. Mungkin hari-hari ini di dalam situasi ekonomi yang begitu sulit, kita mengalami hal-hal yang begitu sulit. Biaya-biaya naik, uang sekolah naik, dan lain sebagainya. Kita mulai kebingungan. Bagaimana kita bisa mencukupi kehidupan kita sehari-hari? Bapak, Ibu, itu juga dilihat oleh anak kita. Apakah kita pernah berkata kepada anak kita, tetap berharap kepada Tuhan? Apakah kita pernah berkata bahwa Allahku akan mencukupi setiap kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus? Apakah kita bukan hanya berkata-kata saja, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari menunjukkan keteladanan bahwa kita ini taat akan apa yang Tuhan katakan. Belajar dalam kehidupan Abraham dan Ishak ini. Ishak melihat Abraham yang taat kepada Tuhan dan itu diwariskan kepada Ishak. Yang ketiga, yang keempat, iman yang terus berbicara. Dalam Ibrani 11 ayat keempat katakan, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada, mari kita baca sama-sama ya, supaya enggak begitu tegang dan ngantuk gitu. Ayo, 1, 2, 3. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahan itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Bapak, Ibu, Saudara, iman itu terus berbicara dalam kehidupan kita. Iman itu terus, meskipun orangnya mati, tapi iman itu terus berbicara. Kalau saya ada sampai hari ini dan melayani Tuhan, saya melihat keteladanan daripada ayah saya. Yang setiap hari saya melihat, setiap dia bangun tidur, dia berlutut di seberang ranjangnya dan dia berdoa kepada Tuhan dan dia sebutkan nama anak-anaknya satu persatu. Bapak, Ibu, orangnya sudah tidak ada, tapi iman tentang doa ini diwariskan kepada saya. Tidak pernah berhenti, iman itu terus berbicara, iman itu terus ada meskipun orangnya sudah meninggal. Saya melihat juga keteladanan dari papanya Bapak Andreas. Bagaimana dia meneladankan tentang bagaimana berbuat baik kepada orang lain.
itu tidak pernah berhenti dalam pikiran saya, dalam iman saya. Ketika dia berbuat baik, ketika dia menolong orang, ketika ada orang sakit, orang itu tidak mampu, dia datang pada orang itu. Saya masih teringat beberapa tahun yang lalu ketika saya diajak oleh dia untuk kunjungan ke salah satu staf yang sedang sakit. Saya diajak ke sana dan kemudian dia bukan hanya membawa peralatan sakit, peralatan untuk kedokteran, dan dia juga memberikan sejumlah uang kepada orang itu. Iman itu diwariskan meskipun orangnya sudah meninggal. Bapak Ibu, dia memberikan keteladanan yang luar biasa. Iman itu terus berbicara meskipun orangnya sudah tidak ada. Bapak Ibu, kehidupan saudara dan saya, kehidupan kita semua adalah khotbah yang paling dahsyat untuk anak-anak kita agar dia melihat dan mendengarkan. Bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan, dengan sikap, dengan tingkah laku kita. Yang berikutnya. Yang kelima, memuridkan anak lewat keteladanan. Memuridkan bukan hanya menunjukkan satu kesempurnaan, tetapi juga satu kesetiaan. Ya. Kita tidak menunjukkan, aku ini luar biasa dan lain sebagainya. Tapi kita cukup dengan kesetiaan. Anak-anak belajar dari keadaan pergumulan kita. Kita tidak usah tampil dengan luar biasa, menutup-nutupi bahwa kita ini tidak pernah lemah dan lain sebagainya. Tetapi dengan keteladanan, kesetiaan itu lebih penting. Kita tidak perlu menutupi kelemahan kita di depan anak kita, tetapi kita menunjukkan bahwa kita lemah, tapi kita punya Tuhan yang besar, kita tetap setia dalam setiap perkara apapun. Iman yang otentik itu ditunjukkan melalui kesetiaan di tengah air mata. Bapak Ibu, saya percaya bahwa di tengah pergumulan kita, di tengah hal-hal yang menyedihkan, kita menunjukkan kepada anak kita kesetiaan kita kepada Tuhan. Itu yang dicontoh oleh anak-anak kita. Itu yang bisa kita wariskan kepada anak-anak kita ketika kita setia kepada Tuhan. Suatu saat saya pernah negor seorang anak ya, karena dia sering berkata-kata kotor, berkata-kata tidak benar gitu. Ketika dia berkata-kata tidak benar, saya ngomong begini sama dia, kamu ini loh kata-katanya loh, kok bisa bahasanya kebun binatang keluar semua. Karena sama papanya saya suruh tegur dia. Jawabnya anaknya seperti ini, loh papaku juga begitu. Selesai sudah. Papaku juga seperti demikian. Bapak, Ibu, Saudara, hidup kita ini dicontoh, jadi teladan bagi orang lain. Hidup kita ini dilihat bagi anak-anak kita. Kalau kita ngomong kotor, anak juga melihat di sana. Kalau kita ini penuh dengan kekhawatiran, anak juga melihat itu. Dan itu menjadi sepertinya sudah tertransfer, sudah menjadi warisan. Enggak bisa hilang ya. Apakah yang kita contohkan kepada anak kita? Apa hidup ini, waduh gimana ya ini, bulan ini enggak bisa bayar listrik ini. Hidup kita penuh dengan kekhawatiran, hidup kita penuh dengan pergumulan. Tidak usah disembunyikan pergumulan itu. Kita memang banyak menghadapi masalah. Tapi satu hal yang kita tahu, kita tetap setia kepada Tuhan. Kita memberikan keteladanan, kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan. Itu tetap ada dalam hati kita. Ingat, hidup kita ini dilihat
oleh anak-anak dan cucu kita. Mungkin yang remaja-remaja, wah aku belum punya anak. Hidup kita juga dicontoh oleh orang-orang sekitar kita. Apakah kita memberikan warisan iman kepada teman-teman sekitar kita? Bukan hanya anak dan cucu, tapi iman kepada orang-orang sekitar kita. Iman kepada teman-teman sekitar kita, keluarga kita. Apakah hidup kita bisa jadi contoh bagi orang lain? Apakah kita memberikan warisan iman pada orang lain? Mungkin kita ngomong hidupku ini masih panjang, karena aku masih muda dan lain sebagainya. Saya melihat ada banyak orang yang tidak mati itu tidak harus tua. Tapi waktu kita menjalani kehidupan ini, apakah kita benar-benar bisa memberikan contoh, mewariskan iman gitu pada orang-orang sekitar kita? Iman yang dihidupi, ajaran, cara hidup, dan pendirian. Rasul Paulus berkata kepada Timotius dalam 2 Timotius 3 ayat 10, engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Kita perhatikan urutannya ya. Ada ajaran, memang kita tidak bisa lepas dari pengajaran kita kepada anak-anak kita. Pengajaran itu tidak harus lewat firman Tuhan. Pengajaran itu kita berikan kepada anak dan cucu kita, tapi bukan hanya berhenti sampai di sana, tetapi juga cara hidup, keteladanan itu kita berikan dalam hidup kita. Supaya tidak dikatakan kepada orang yang melihat kita, yang kita ajari ngomongnya gini, oh papaku atau mamaku tidak melakukan itu, papaku dan mamaku tetap berkata kotor, papaku dan mamaku tetap hidup dalam kekhawatiran, papaku dan mamaku masih tetap bertengkar terus-terusan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, bukan hanya pengajaran yang diberikan, tapi juga keteladanan. Dan setelah itu ada pendirian. Ketika anak dibentuk dengan pengajaran, kemudian dengan keteladanan, dia punya satu iman yang kuat, iman yang kokoh, yang tidak tergoyahkan oleh perkara apapun juga. Kalau kita hanya ngajar tanpa hidup sesuai dengan ajaran itu, tidak menghidupi ajaran yang kita berikan, maka tidak akan ada dampaknya. Saat ajaran kita ditopang dengan cara hidup kita dan pendirian yang kuat, anak-anak atau orang-orang sekitar kita akan melihat Tuhan dalam hidup kita. Yang berikutnya. Gereja membantu dan keluarga menanam. 2 Timotius 3 ayat 14-15 katakan, hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Bapak Ibu, suatu saat beberapa puluh tahun yang lalu ketika saya ngajar sekolah minggu, gini-gini saya juga pernah ngajar sekolah minggu. Kemudian ada seorang orang tua yang datang ke gereja dan ngomong gini, anakku ini loh, sudah tak ikutkan sekolah minggu, tapi kok tidak ada perubahan sama sekali. Marah-marah di gereja. Dia marah-marah di gereja, Bapak Ibu. Waktu mereka di gereja itu hanya berapa jam. Tetapi waktu mereka di rumah lebih banyak mana? Di rumah ya. Jadi gereja membantu dan keluarga itu menanamkan.
Ya. Iman itu ditanam di rumah oleh Eunike dan Lois. Di gereja cuma waktunya berapa? 50 jam per tahun. Orang tua punya 3.000 jam per tahun. Seharusnya keluarga itu lebih berpengaruh. Gereja itu hanya membantu. Tetapi keluarga itu menanamkan lebih banyak dari hidup anak-anak untuk anak itu tumbuh dewasa. Menjadi anak yang punya iman yang kokoh, iman yang kuat. Seperti Timotius dalam kehidupannya. Yang terakhir. Warisan terbesar yang bisa kita berikan bukanlah pendidikan yang terbaik. Pendidikan yang terbaik juga bagus. Tapi bukan yang terbaik. Bukan tabungan yang besar, tetapi iman yang hidup dan otentik kepada Kristus. Iman yang nyata, iman yang murni, iman yang tidak hanya diajarkan, tapi dicontohkan. Biarlah kehidupan kita sebagai keluarga seperti Lois dan Eunike yang menanamkan iman sejati kepada generasi-generasi berikutnya. Seperti Abraham, Habel, dan Paulus yang hidupnya masih terus berbicara meskipun mereka sudah tiada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu, saya mengatakan bahwa masih belum terlambat untuk pendidikan anak-anak kita, warisan iman kita kepada mereka. Karena kita tahu Roh Kudus masih bisa bekerja, menyatakan kuasa dan mujizatnya bagi setiap keluarga kita. Nyanyi pujian yang tadi. Kami datang di hadirat-Mu. Mari nyatakan pujian ini dengan segenap hatimu. Dengan bersehati berjanji setia sampai akhir. Kalau Bapak Ibu datang sebagai suami istri bisa bergandengan tangan, katakan aku mau mengasihi Tuhan. Aku dan keluargaku mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama
terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Engkau melihat setiap kami ya Tuhan. Ora pataka ya rawasik ya rawasik ya ramaya 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 ramasikira. Mungkin kami saat ini tidak punya apa-apa untuk kami berikan kepada anak dan cucu kami. Tapi pagi hari ini Engkau membukakan rahasia kebenaran firman-Mu. Warisan yang terbesar yang bisa kami berikan kepada anak dan cucu kami adalah warisan iman Tuhan. Itu lebih daripada segala-galanya Tuhan. Ketika kami tidak memiliki apa-apa, kami bisa meminta kepada Engkau, Allah yang memiliki iman itu Tuhan, untuk kami berikan kepada anak dan cucu kami ya Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan. Roh Kudus Engkau yang memampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mempercayai Engkau Tuhan yang akan membawa pertumbuhan jemaat ini Tuhan, ke arah pengenalan yang benar akan Engkau Tuhan. Sehingga rupa Kristus itu boleh nampak akan kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Kami boleh berbuah-buah bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan masing-masing pribadi kami ke dalam tangan-Mu. Kami mempercayai Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang mengutus kami untuk menjadi berkat, untuk memberikan warisan iman kepada setiap orang yang kami jumpai Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.